Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah. Pada siang ini maka kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya. Kita dapat berkumpul bersama di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masa depan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah future. Kita semua tahu bahwa masa depan itu sangat penting. Walaupun kita sendiri yang memutuskan jalannya masa depan itu. Masa depan kita itu ingin baik atau kurang baik yang tergantung dari usaha kita. Kita tidak akan dilarang untuk bermalas-malasan, bermain saat kita masih muda, tapi kita tidak bisa mengharapkan masa depan kita akan menjadi baik dan sesuai dengan kemauan kita. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Itu mengapa disebut hadiah. Pepatah tersebut memiliki arti jalani hidup kita sebaik mungkin dan fokus untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tapi, jika masa lalumu tidak baik, jadikanlah pelajaran, jangan lari dari masalah yang sedang engkau hadapi. Kita memang tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Kita dapat melakukan hal yang kita sendiri itu tidak sadari selama kita masih ada di dunia ini, yang artinya kita masih diberi kesempatan untuk belajar, memperbaiki, dan selalu mencoba untuk menjadi lebih baik untuk diri kita di masa depan. Kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu hidup bagi diri kita. Kita tidak bisa mengikuti hidup orang lain karena setiap orang itu memiliki arti hidupnya yang berbeda-beda. Kita harus selalu mengingat bahwa banyak orang lain yang memiliki hidup lebih buruk dari yang kita jalani sekarang. Dan mereka tidak pernah memintanya, tapi mereka melakukan apapun yang mereka bisa karena tidak dapat menonjol di lingkungan sekitarnya. Jadi, masa depan kita hanya kita yang dapat menentukan bagaimana hasilnya, maupun itu baik atau kurang baik. Jangan menyia-nyiakan masa muda kita dengan usaha yang tidak jelas membuat masa depan hancur karena perbuatan kita sendiri. Jika kita sudah terlanjur membuat kesalahan, maka secepatnya perbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat. Tidak ada kata terlambat atau kecelakaan, semua kejadian itu ada penyebabnya. Kita tidak akan dilarang untuk bermalas-malasan bermain saat kita masih muda. Tapi kita tidak bisa mengharapkan masa depan kita akan menjadi baik dan sesuai dengan kemauan kita. Kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Itu mengapa disebut sebuah hadiah. Pepatah tersebut memiliki arti, tetapi yang jalani hidup kita sebaik mungkin dan fokus untuk meraih masa depan yang lebih baik. Seperti cerita hikmah yang ada pada terapi Masnawi yang ditulis oleh Profesor Dr. Nevzat Tarhan yang berjudul Dongeng si Anjing Pemalas. Dongengnya seperti ini. Suatu waktu pada musim dingin ada seekor anjing yang menghangatkan diri di sebuah sudut bangunan. Nanti jika datang musim panas, aku akan bekerja sungguh-sungguh dan akan membuat kandang yang nyaman untuk diriku, gerutu si anjing yang tengah kedinginan. Ketika musim panas sudah datang, energi anjing tersebut pulih dan dia merasa kuat. Kemudian dia berkata, anjing yang kuat sepertiku tidak memerlukan sebuah kandang. Lagi pula tidak ada kandang yang mampu membuatku merasa nyaman. Hadirin rahimakumullah. Pada cerita hikmah di atas itu, anjing tersebut berlindung di sebuah sudut ketika semua musim dingin dan menyadari apa kebutuhannya di musim tersebut. Dia mengatakan nanti jika telah datang musim panas, dia akan membangun kandangnya. Namun ketika musim panas telah benar-benar datang, ia melupakan kebutuhannya.
kita tersebut ingin menyentil manusia yang hanya berpikir jangka pendek dan tanpa memikirkan rencana masa depan manusia dengan cara berpikir pendek dan temporal. Sama halnya dengan anjing tersebut yang hanya berpikir untuk kala itu saja. Hal tersebut seperti mempertegas sebuah pesan bahwa selama hidup pada sebuah masa dan periode tentunya tidak merasakan sakit, maka tidak perlu ada yang dipikirkan tentang kemungkinan di kemudian hari. Keadaan seseorang yang menyerupai anjing di atas adalah dia yang tidak mau bekerja ketika musim panas namun kedinginan ketika musim dingin. Jika tidak ingin kedinginan pada musim dingin, kita harus memotivasi diri kita untuk terlepas dari kemalasan dan bekerja pada musim panas sambil merenungkan kemungkinan apa yang akan kita rasakan pada musim dingin itu. Karena itu, manusia yang berpikir jangka pendek tidak mampu merencanakan masa depan. Jika seseorang tidak memanjangkan tujuan untuk dirinya dan berpikir jangka panjang, kemalasan yang akan menghampirinya. Selama kita masih ada di dunia ini, yang artinya kita masih diberi kesempatan untuk belajar, memperbaiki dan selalu mencoba menjadi lebih baik untuk diri kita di masa depan, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu hidup bagi diri kita. Kita tidak bisa mengikuti hidup orang lain karena setiap orang lain itu memiliki hidupnya masing-masing. Jadi masa depan kita itu hanya kita yang bisa menentukan bagaimana hasilnya, maupun itu baik atau buruk. Lalu jangan menyia-nyiakan masa depan kita dengan usaha yang tidak jelas, yang membuat masa depan hancur karena perbuatan kita sendiri. Jika kita sudah terlanjur membuat kesalahan, maka secepatnya perbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat. Tidak ada kata terlambat atau kecelakaan. Semua kejadian itu pasti ada penyebabnya. Mungkin sekian hikmah yang dapat saya sampaikan dari cerita di atas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.